Saya tahu Tante adalah istri kedua Om Aditya. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita Merangkai Kisah Indah episode 199. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Ivan yang menghubungi Sandra. Apalagi Ivan akan menyerah mengejar Kayla. Tapi lagi-lagi Ivan meminta Sandra uang untuk memukau Kayla lagi. Makanya Sandra mengirimnya uang. Di lain sisi, Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara yang akan diantarkan oleh Rianti. Dan lagi-lagi Rianti memaksa Mutiara. Makanya Rianti langsung menghubungi Kenzo. Kenzo bakal telat datang karena dia masih jenguk Marsha. Kalau kamu mau, sekarang saya bisa kok anterin kamu pulang ke kontrakan. Dan sekarang Kenzo itu di kantor lagi banyak kerjaan. Kalau kamu pulang dianterin dia, pasti nanti kamu ngobrol dulu kan dan jadi lama. Saya nggak mau Kenzo pulang kemalaman karena dia butuh istirahat. Sekarang saya telepon Kenzo dan saya bilang sama dia kalau saya akan anterin kamu ke kontrakan. Waalaikumsalam Kenzo, kamu di mana? Lagi di jalan, kenapa? Oh, ini sekarang Mama lagi di Sententia Cafe mau jemput Aurel. Terus kebetulan ada Mutiara juga. Mama sekarang aja ya anterin Mutiara pulang ke kontrakan. Tapi kan Kenzo juga lagi kontak sana, Ma. Karena biasanya juga Kenzo yang jemput Mutiara. Udah, nggak usah Kenzo. Kamu kan juga udah capek kerja, mending kamu pulang aja, istirahat. Biar kamu besok bisa fokus lagi. Mama aja yang anterin Mutiara pulang ke kontrakan, oke? Oke, Ma. Oke Kenzo. Dan Mutiara akan pulang bersama Rianti. Sementara kepulangan Marsha membuat Marsha menyesali perbuatannya. Apalagi kebaikan Dikta dan Cynthia. Bahkan Marsha mendapatkan handphone baru membuatnya senang memanfaatkan Dikta. Padahal ini semua akal-akalan Marsha. Beruntung banget, gak usah susah-susah, aku bisa dapat handphone baru. Tinggal beli nomor baru dan bisa pakai buat menekan Tante Rianti. Melihat Aurel yang diam membuat Mutiara menanyakannya. Ini jelas membuat Rianti menasihati Aurel. Baru lagi ada masalah, Mbak. Cerita aja. Kamu kenapa Aurel? Pasti gara-gara Ivan. Dia pasti nggak terima kan kamu putusin? Mama to the point banget. Dan bener lagi tebakannya. Tapi aku nggak mungkin bahas ini ke Mama. Enggak kok, Ma. Aku lagi mikirin soal event buat di cafe weekend ini. Aku udah nggak mikirin Ivan kok. Lagian kita kan udah putus. Tapi kalau emang Ivan gak terima kalau kita putus, ya itu terserah dia. Karena Ivan juga kan udah deketin Kakela. Dan aku gak mau bikin Kakela marah. Bagus Aurel, Mama senang dengernya. Kamu tuh seharusnya emang gak usah punya hubungan apa-apa lagi sama Ivan. Lagian juga kalau Mama boleh komentar, Dikta itu lebih baik daripada Ivan. Dan Dikta itu lebih pantas buat kamu. Apaan sih, Ma? Loh, Mama ngomong serius Aurel. Masa kamu gak berasa sih? Selama ini Dikta itu selalu antar jemput kamu. Dan mungkin seorang laki-laki gak punya perasaan sama kamu, terus dia itu mau antar jemput kamu setiap hari. Berarti kamu itu spesial buat dia. Oh, berarti Mas Kinu suka ya sama saya? Kan tiap hari antar jemput. Karena omongan Rianti soal Dikta membuat Mutiara kepikiran soal Kenzo. Tapi lagi-lagi Rianti masih ketus dan berbohong kepada Mutiara. Tanpa ada yang tahu kalau Rianti ingin Mutiara menjadi perempuan yang kuat, pintar, dan tegas. Sebelum Mutiara masuk ke rumahnya, Mutiara dan Aurel ngobrol berdua. Kedekatan mereka membuat Rianti terharu. Bagaimanapun Rianti belum bisa berkata jujur kepada mereka kalau mereka adalah saudara kandung. Mama senang lihat kalian berdua akrab. Tapi sayangnya Mama belum bisa jujur ke kalian. Kalau sebenarnya kalian berdua adalah kakak dan adik kandung. Maafin Mama ya Mutiara. Karena di depan Aurel, Mama belum bisa memeluk kamu.
apalagi menunjukkan kasih sayang mama. Mulai sekarang, aku harus fokus untuk menguliahkan Mutiara. Sementara Kayla yang sedang sarapan, Sandra lagi-lagi meminta Kayla untuk berjaga-jaga dengan Marsha. Bahkan Sandra mengajak Kayla akan ke rumah Cynthia. Tapi siapa sangka kalau Kayla menceritakan kecurigaannya kepada Rianti. Kita ke rumahnya Bu Cynthia. Kita bawain kue atau parcel atau apapun itu, intinya kita ke rumahnya Bu Cynthia. Kita pura-pura khawatir sama Marsha, pura-pura mau ngejengukin Marsha, terus habis itu kita labrak deh. Tapi emangnya Kak Sandra udah yakin? Emang Kak Sandra punya bukti kuat kalau Marsha adalah otak di balik penculikan aku kemarin? Well, yes, of course. Emangnya siapa lagi orang yang dendam sama kamu selain Marsha? Tante Rianti. Waktu aku dirawat kemarin, tiba-tiba Tante Rianti datang dan nampar aku. Karena aku dianggap udah ngerebut Ivan dari Aurel. Emang dia nampar kamu sampai segitunya? Iya, Kak. Jujur aku gak percaya sama ini, tapi menurut kamu mungkin gak kalau misalkan Mutiara yang udah ngehasut Tante Rianti? Atau Mutiara yang udah manas-manasin dia? Ya, aku juga kepikiran kayak gitu sih, Kak. Tapi waktu aku tanya ke Tante Rianti, dia gak jawab. Mungkin karena dia masih emosi juga. Makanya Sandra jadi membahas soal Rianti. Pasti Sandra gak terima dan akan membalasnya kepada Rianti. Ternyata Rianti diam-diam mencari kampus untuk mengkuliahkan Mutiara. Berbeda dengan pemikiran Aditya, Aurel maupun Kenzo yang sibuk dengan pemikirannya masing-masing. Karena Marsha baru saja kena musibah, sampai sekarang dia belum bikin pergerakan sama sekali buat deketin aku sama Cynthia. Padahal aku sudah gak sabar menunggu. Apa aku datang aja ke rumah Cynthia dengan alasan mau jenguk Marsha? Cynthia pasti gak enak kalau ngelarang aku. Aku harus pesan bika Ambon paling spesial dulu lewat ojol buat diantar ke rumah Cynthia dengan alasan itu buat Marsha. Aku harus cepet nih. Jangan sampai telat jemput Mutiara di kontrakannya. Aku yakin, habis Marsha kena musibah, pasti Mas Dikta bakalan perhatian lagi ke Marsha kayak sebelumnya. Karena kesibukan keluarganya membuat Rianti kepikiran soal Mutiara. Apalagi kehidupan Mutiara yang sederhana. Tapi bagaimanapun, Rianti menolak kehidupan sederhana. Aditya yang berangkat setelah Kenzo membuat Yanto takut. Apalagi mereka akan pergi ke rumah Cynthia. Melihat Rianti yang sibuk, membuat Aurel bertanya. Dan udah pasti Rianti berbohong. Ini membuat Rianti akan mengantarkan Aurel ke kampus sekaligus bertanya untuk mendaftarkan Mutiara. Kalau Aura nggak ada di kampus, itu lebih bagus. Aku bisa datang ke sana dan nanya-nanya informasi pendaftaran mahasiswa baru buat Mutiara. Saya tahu Tante adalah istri kedua Om Aditya. OMG first, Rianti mendapatkan pesan dari sosok misterius. Ini jelas-jelas membuat Rianti bertanya-tanya dan ketakutan. Makanya dia jadi curiga dengan beberapa orang. Tahu dari mana dia kalau aku ini memang benar istri keduanya Mas Aditya? Kalau dia panggil aku Tante, itu artinya bisa jadi Sandra, Kayla, atau bahkan Ivan. Tapi kenapa pakai nomor baru? Nomor mereka bertiga kan aku udah tahu. Apa sih maksudnya semua ini?
Sedangkan Marsha bahagia telah mengancam Rianti. Dia benar-benar tega melakukan ini. Ini demi dirinya yang mendapatkan uang. Cynthia yang membantu Marsha membuat Marsha tetap ingin bekerja. Apalagi dirinya akan diantarkan oleh Dikta. Kenzo yang datang menjemput Mutiara membuat Miss Kiss gemas. Mereka yang saling support, bahkan Kenzo keceplosan karena dirinya yang telah mengirimkan virtual gift kepada Mutiara. Walaupun Kenzo juga belum juga jujur. Alhamdulillah ada klien dari Malaysia yang pengen kerjasama sama perusahaan saya. Jadi ya, saya senang banget sekarang. Alhamdulillah seneng juga saya dengar ya. Selamat Mas Kenzo. Mas Kenzo emang cowok cool ya? Jujur! Mas Kenzo! Udah jujur aja! Mas, ngaku aja deh. Cowok cool itu sebenarnya Mas Kenzo kan? Mutiara gak mudah menyerah. Makanya terus bertanya. Miss Kiss jadi gemas dia melihat Mutiara dan Kenzo. Apalagi Kenzo meminta Mutiara untuk membantunya selalu. Bahkan menjadi asprinya. Mutiara besok kamu bisa nemenin saya biar ketemu klien. Iya, nggak bisa lah. Saya kan baru mulai kerja lagi. Masa saya udah izin? Saya bisa atur waktu buat kamu kok. Kalau kamu kerjanya shift siang, kita bisa meeting waktu pagi. Kalau kamu kerja shift pagi, kita bisa meeting waktu siang. Kalau orang ketemu klien, dia ngikutin jadwal kliennya ya. Kan ini klien kita. Ya pokoknya saya bakal atur semua dengan Mutiara. Apalagi kan sekarang saya punya asisten baru, Marsha. Cocok tuh Mas Kenzo sama Mbak Marsha. Kan dia cantik, anggun. Kamu cemburu ya? Enggak, masa cemburu? Kamu ingat gak sih Mutiara? Waktu saya minta kamu temenin saya buat ketemu sama Pak Bobby, kamu berhasil jawab semuanya pertanyaannya kan? Sampai kamu bisa bantu yakinin Pak Bobby buat invest di perusahaan saya. Karena kamu dalam menjadi nelayan, jadi kamu paham masalah perikanan lah dan makanan-makanan laut yang kamu kuasai banget Mutiara. Dan sebenarnya saya udah pengen banget kamu tuh jadi istri saya, karena kamu paham betul pertanyaan-pertanyaan yang pasti bakal ditanya sama klien-klien saya. Tapi kan saya bukan kuliah, saya juga SMA doang. Ya, makanya kamu pergi kuliah. Duit dari mana Mas saya kuliah? Saya kerja aja cuma buat sehari-hari. Saya bisa kok biayain kamu. Ya enggak lah Mas, nggak mau. Jangan aneh-aneh. Ya saya baik Mutiara. Saya terus kok bantuin kamu. Iya saya tahu, tapi tetap aja saya nggak mau. Sebelum Aditya masuk ke rumah Cynthia, dirinya menyemprotkan parfum sebanyak-banyaknya. Udah pasti kedatangan Aditya membuat Dikta dan Cynthia heran. Tapi bisa-bisanya ya, Aditya mencium parfum Cynthia masih aja bertekad. Padahal Cynthia heran dengan tingkah Aditya yang gak ada menyerahnya. Gak hanya Cynthia dan Dikta, Marsha juga kaget dengan kedatangan Aditya. Ternyata Aditya bertanya soal janji Marsha kepada dirinya. Saya kesini mau nagih janji kamu. Kamu pernah bilang sama saya kalau kamu akan bantuin saya untuk deketin Bu Cynthia. Aku lagi nunggu waktu yang tepat, Om. Karena kalau misalnya aku buru-buru, yang ada nanti Tante Cynthia pikir Om hire aku jadi asprinya Kenzo buat deketin Tante. Kamu benar juga. Tapi saya akan terus mengawasi kamu, Marsha. Karena janji itu harus ditepati. Ya Om, kita tinggal nunggu waktu yang tepat aja.
Tapi karena kedatangan Dikta membuat mereka membahas yang lain. Cynthia yang baru aja mau pergi pas banget dengan Yanto yang menerima kue untuk Cynthia. Ini membuat Cynthia kaget dan menolak. Ini Dika Ambon. Kata Pak Aditya ini buat Mbak Marsha. Bu Cynthia mau? Kalau mau nanti saya... Enggak, makasih. Kedatangan Sandra dan Marsha jelas membuat Cynthia khawatir. Makanya Cynthia bingung untuk harus menetap atau pergi. Tapi Cynthia tetap lebih memilih pergi. Aditya yang baru keluar kamar Marsha mengasafok dengan foto Cynthia. Dirinya seperti terpukau melihatnya sampai mencium foto Cynthia. Kamu begitu cantik, Cynthia. Wajahmu cantik sekali. Tanpa dia tahu kalau Bibi merekamnya. Kamu memang benar-benar cantik. Dika Ambonku. Om Aditya? Oh, pas banget dengan kedatangan Sandra dan Marsha. Sesampainya di kafe, Kenzo minta Mutiara mempertimbangkan bantuannya untuk kuliah. Sedangkan Aditya masih bisa memberi alasan kepada Sandra dan Kayla. Kebaikan Aditya menjenguk Marsha membuat Kayla heran. Kedatangan Sandra dan Kayla membuat Marsha heran. Sementara Aditya masih bisa-bisanya mencium foto Cynthia. Dia nggak tahu aja kalau Bibi masih merekamnya. Tuh kan yang kiss first. Kedatangan Sandra dan Kayla membuat Dikta keluar. Jelas ini langsung buat ketegangan di antara mereka. Marsha, kita nggak usah pura-pura baikan deh. We both know we had a problem. Jadi aku datang ke sini, aku mau ngingetin kamu stop caper sama Kenzo. Kalau kamu mau deketin orang, kamu deketin aja Dikta. Gak usah deketin Kenzo, because Kenzo is mine. Ya gimana ya, namanya juga cinta. Cinta kan gak bisa ditebak. Tapi cinta bisa datang kalau setiap hari ketemu, iya kan? Marsha, kamu nantangin aku sekarang. Kamu kan yang ngelakuin ini ke wajah aku. Aku bisa terima apapun yang kamu lakuin. Kalau kamu mau tampar, ayo tampar aku. Omongan Marsha membuat Sandra semakin emosi. Makanya Kayla menahannya. Tapi tetap aja di antara mereka terus ada keributan. Aku tahu kamu yang udah nyulik Kayla. Dan aku tahu kamu yang suruh ojol palsu itu. Jadi kita sama kan? Berarti secara tidak langsung kamu udah ngakuin dong kalau kamu dalang dibalik penculikan aku kemarin. Ya, aku cuma ngikutin permainannya Sandra. Jadi kalau misalnya Sandra nuduh aku bisa nuduh balik. Mendengar omongan Marsha membuat Sandra marah-marah kepada Kayla. Tapi mereka memilih menghindar dari Dikta. Sebelum mereka pergi, pas banget dengan Kayla yang dihubungi Ivan. Tapi Kayla masih terus menghindarinya. Cynthia yang baru sampai kantor jadi teringat dengan makam bayinya. Bagaimanapun ini membuatnya teringat soal dirinya meninggalkan bayi itu. Pas banget dengan Kenzo yang menghubungi Cynthia. Apalagi Kenzo mengajak Cynthia makan siang bersama. Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang berusaha menguatkan Cynthia yang lagi sedih. Cuman barusan ingat sama bayi saya. Terus kamu telepon. Jadi saya sedikit terhibur aja sekarang. Bu Cynthia lagi nangis ya, Bu? Boleh saya video call? Ternyata benar Bu Cynthia lagi nangis. Ibu mikirin anak ibu ya? Iya. Ternyata anak saya udah nggak ada. Saya udah ketemu sama bayi itu dan ternyata bayi itu udah meninggal. Jadi saya udah nggak bisa lagi lihat anak saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pengen deh ke makam anak saya, Kenzo. Kamu temenin saya ya. Ajak Mutiara juga. Kalau gitu saya jemput sekarang ya, Bu. Biar kita satu mobil. Nanti kita makan siangnya setelah ziarah aja, Bu.
Saya tunggu. Baik, saya berangkat sekarang. Assalamualaikum. Ketika Kenzo yang baru mau pergi, pas banget dengan Kayla yang datang. Kayla merasa bersalah kepada Kenzo, makanya dirinya minta maaf kepada Kenzo. Aku mau minta maaf. Aku tahu kalau kamu tuh orang baik, Kayla. Mungkin kamu cuma lagi punya trust issue doang kan? Makanya kamu berubah. Aku harap kamu berubah lagi, Kayla. Jadi Kayla yang aku kenal. Di lain sisi, Aurel dan Yuda membahas strategi untuk kafe sempat diganggu dengan telepon Mutiara dari Kenzo. Ini karena Kenzo yang ingin mengajak Mutiara pergi dengan Cynthia. Maka Mbak nyebut Cynthia. Nanti saya jemput Bu Cynthia dulu ya, baru saya ke kafe jemput kamu. Oke? Tujuan mereka membuat Mutiara kaget, apalagi Aditya jadi penasaran kemana pergi Kenzo. Makanya Kenzo berbohong. Gak hanya itu, Kenzo udah diajak Sandra pergi makan siang dan jelas ditolak. Aku nggak bisa, Sandra. Aku harus pergi sama teman. Miskis jadi terharu melihat Rianti yang benar-benar tulus akan membantu Mutiara. Apalagi dirinya akan menutupi rahasianya yang telah mendaftarkannya. Penolakan Kenzo membuat Sandra kesal. Padahal penolakan Kenzo karena sikap Sandra sendiri. Sandra, aku nggak bisa. Ya. Ken, kamu kenapa sih kayak gini sama aku? Kamu kenapa sih nggak pernah bisa ngehargain aku? Ngehargain waktu aku? Kamu tuh inget gak sih Ken? Kita dulu sempat dijodohin loh. Bahkan kita hampir mau tunangan. Aku tuh bukan tipikal orang yang bisa nyakitin perempuan, Sandra. Kamu tuh masih sadar sama sikap kamu ya? Kalau kamu tuh udah keterlaluan banget, Sandra. Kamu udah berani nyakitin Mutiara, bahkan kamu nyelakain Mutiara. Dan aku gak bisa dekat sama kamu. Dan masalah pertunangan sama perjodohan bukan itu batas sejak lama ya? Jadi gak ada alasan buat kamu dekat lagi sama aku. Kenzo benar-benar menolak Sandra. Apalagi Kenzo terus membela Mutiara. Ken, stop. Pertunangan kita batal karena kamu yang mau, bukan aku. Ken, aku gak pernah mau batalin pertunangan kita. Kita kamu bilang. Ini bukan rencana kita, Sandra. Ini kemauan kamu. Kamu yang mau, bukan aku, Sandra. Selama ini aku tuh gak pernah anggap kamu lebih dari teman. Aku gak suka lihat kamu dekat si ubur-ubur ya. Aku benci banget sama si ubur-ubur itu. Kalau misalnya kamu makin dekat sama dia, aku bakal makin benci sama dia. Benci? Silahkan. Kamu boleh benci sama Mutiara. Tapi jangan sampai kamu nyakitin atau ngelakain Mutiara. Tanpa mereka tahu kalau Aditya mendengarnya. Bahkan Kayla juga melihat kepergian Sandra. Tapi Ivan masih terus menghubunginya dan mengajak Kayla bertemu. Pasti ini untuk mengambil hati Kayla. Rianti lagi-lagi bahagia karena telah mendaftarkan Mutiara. Tapi lagi-lagi dirinya mendapatkan pesan dari nomor misterius. Ini membuat Rianti panik dan langsung menghubunginya. Saya butuh uang 100 juta. Tante bisa kasih ke saya nggak? Atau saya langsung kasih tahu aja rahasia tante ke anak-anak tante. Berani banget sih dia. Angkat apa enggak ya? Aku penasaran juga sama apa yang Tante Rianti bakal bilang. Pasti Tante mati kutu. Halo, siapa kamu sebenarnya? Kamu tuh jangan ngomong sembarangan ya. Siapa yang bilang sama kamu kalau saya itu adalah istri keduanya Pak Aditya? Mau kamu tuh apa sih? Hah? Jangan diam aja dong. Kalau emang kamu tuh berani sama saya, hadapi saya sekarang. Kamu Sherlock dan kita ketemu. Halo? Rianti yang menghubunginya membuat Marsha senang. Tapi tiba-tiba ada Bibi yang memberitahu soal bukti dari ulah Aditya. Pasti karena ini membuat Marsha punya rencana lain. Tadi pas di ruang tengah Bibi lihat Pak Aditya tuh lagi megang figura yang ada fotonya Bu Cynthia. Terus dicium-cium gitu non. Tapi nggak tahu kenapa. Serius, Bi? Iya.
kirim ke aku aja. Iya, Non. Ketika Kenzo meninggalkan Cynthia di depan kafe, Cynthia jadi sedih melihat keluarga yang baru memiliki bayi. Bahkan Cynthia juga memastikannya soal Marsha kepada Dikta. Sementara Mutiara dan Kenzo yang akan pergi malah membuat Aurel ingin ikut. Makanya Mutiara berusaha mengatakan kepada Cynthia, Aku boleh ikut nggak? Kok pada diam aja sih? Udah nggak sayang ya sama aku. Makanya nggak bolehin aku ikut. Enggak, bukan gitu. Tadinya kakak itu ada urusan sama Mutiara sama Bu Cynthia lain. Lain kali aja ya. Tuh kan. Saya coba ngomong ke Bu Cynthia ya. Siapa tahu sama Bu Cynthia boleh ikut. Tuh kan, harusnya Kak Kenzo tuh bisa ngusahain keinginan aku kayak Mutiara. Bu Cynthia. Mut? Mbak Aurel boleh ikut gak? Aurel mau ikut? Iya, tapi saya janji kok saya nggak akan ceritain rahasia Bu Cynthia ke siapapun. Termasuk ke Mbak Aurel juga. Saya pun baru dengar soal anak Bu Cynthia dari Mas Kenzo. Apa mungkin ini saatnya aku lebih berani membuka diri dan membiarkan orang lain tahu soal masa laluku yang pernah kehilangan anak. Ya udah, ajak aja Aurel. Gak apa-apa kok. Nanti saya jelasin sama dia sekalian supaya dia nggak bingung tentang masa lalu saya. Makasih banyak ya Bu Cynthia udah ngizinin Mbak Aurel buat ikut. Nanti saya kasih tahu Mbak Aurel sama Mas Kenzo ya. Cynthia akan berusaha terbuka kepada Aurel. Tapi perjalanan mereka membuat Aurel penasaran. Oh, kiss first. Ternyata Sandra mengikutinya. Ini bahaya kiss first. Nah, buat kiss first yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.